Pancasila sebagai paradigma reformasi. Setelah lengsernya rezim Soeharto, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, banyak terjadi kerusakan yang parah yang disebabkan para penguasa terdahulu. Salah satunya adalah bidang hukum. Pancasila sebagai paradigma reformasi terbagi empat. Pertama, Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum. Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Kedua, dasar yuridis reformasi hukum. Reformasi hukum harus konsepsional dan konstitusional. Sebagai reformasi hukum memiliki landasan dan tujuan yang jelas. 3. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Sumber nilai sistem politik Indonesia adalah dalam pembukaan Undang-Undang 1995 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Tidak terwujudnya suatu kesejahteraan rakyat pada masa ini menyebabkan timbulnya gerakan reformasi ekonomi negara. Karena hal ini bertentangan dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila. Selanjutnya, pembangunan nasional. Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan sosial budaya sebagai pendukung keberhasilan dan menghasilkan perubahan sosial budaya. Pembangunan nasional terbagi tiga, yaitu pertama, lingkup dan definisi. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan pembangunan, ekonomi pembangunan, sosial, dan perlindungan lingkungan. Yang kedua, peran penduduk dalam pembangunan berkelanjutan. Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, penduduk berkualitas merupakan modal dasar pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas, karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengelola potensi sumber daya alam dengan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional juga terbagi empat. Pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan Indonesia terbagi atas: pertama, Pancasila sebagai sumber nilai; kedua, nilai-nilai Pancasila; ketiga, Sila Persatuan Indonesia; keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan; 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekadar objek politik. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang iptek. Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta basis moralitas pembangunan iptek. Yang keempat,
sebagai paradigma perkembangan bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi negara harus berdasarkan pada moralitas sila-sila Pancasila, yaitu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang humanistik, bersetujuan demi kesejahteraan seluruh rakyat secara luas. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila.